Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Andiran Ibrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tutorial penerapan model portofolio Markowitz atau kita sebut juga dengan min variance ya, menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel ya. Namun sebelum tutorial, pada video ini kita akan membahas dahulu model portofolio Markowitz-nya ya, bagaimana. Biar nanti pas tutorial kita bisa paham ya, ini apa gitu ya. Langsung saja kita mulai. Model Markowitz itu adalah model dasar ya teman-teman. Nantinya bisa dikembangkan jadi lebih kompleks ya untuk optimisasi bobot aset dalam suatu portofolio investasi ya. Nah, jadi kalau kita punya portofolio investasi, pasti kita perlu untuk menentukan modal kita itu mau dibagi berapa persen ke aset ini, berapa persen ke aset A, berapa persen ke aset B. Nah, cara menentukan bobotnya itu bagaimana? Nah, salah satunya dapat digunakan model Markowitz ini ya. Nah, kemudian perlu dicatat pula bahwa model Markowitz ini memiliki periode waktu tunggal. Maksudnya dia itu hanya bisa digunakan untuk satu periode ke depan ya. Jadi nggak bisa tuh kita menggunakan model Markowitz untuk 2 periode ke depan, 3 periode ke depan ya. Namun hanya untuk satu periode ke depan saja ya. Selanjutnya yang terakhir, nah, tujuan model Markowitz ini apa? Tentu dia ingin memaksimalkan keuntungan ya dan meminimalkan kerugian. Nah, keuntungan ini direpresentasikan dengan rata-rata return. Sedangkan kerugian direpresentasikan dengan variansi return ya. Nah, jadi yang dimaksimasi itu pada model Markowitz adalah rata-rata return dan yang diminimasi atau yang diminimalkan ya adalah variansi return. Saya kasih ilustrasi di sini rata-rata return, saya kasih lingkaran hijau dan di sini dia akan dimaksimasi ya. Kemudian variansi saya kasih warna lingkaran merah ya. Dan dia akan diminimasi. Nah, mudah-mudahan tadi penjelasan secara verbal mengenai model portofolio dapat teman-teman pahami ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara matematis. Nah, misalkan kita punya portofolio namanya P ya. Kemudian kita memiliki N aset dalam portofolio itu ya. Nah, misalkan aset A, aset B gitu ya. Lalu, setiap aset itu kan tentu memiliki return ya. Kita misalkan return dari aset-aset tersebut dengan RI ya. Di mana RI itu menyatakan return dari aset ke I ya. Tentu I-nya adalah 1, 2, sampai N ya. Karena banyak asetnya adalah N ya. Nah, di sini perlu teman-teman catat bahwa RI itu memiliki distribusi normal ya atau berdistribusi normal ya dengan rataan dan variansinya masing-masing yaitu mu I dan sigma I kuadrat. Nah, misalkan I-nya 1 berarti R1 itu berdistribusi normal dengan rataan mu1 dengan variansinya sigma 1 kuadrat. Gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya adalah WI. Nah, WI ini kita nyatakan sebagai bobot modal pada aset ke I ya. Nah, ini tuh adalah yang akan kita tentukan nanti di model Markowitz ya. Dan di sini perlu dicatat juga bahwa WI itu teman-teman tidak negatif ya. Artinya dia lebih besar sama dengan 0. Apa yang terjadi jika negatif WI-nya? Jika WI-nya negatif, kita akan ngutang gitu ya. Nah, ini tentu ya tidak disarankan kita menggunakan hutang untuk berinvestasi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sigma dengan indeks IJ ya, atau kita sebut dengan sigma IJ. Nah, itu menyatakan kovariansi dari return aset ke I dan ke J ya. Tentu I dan J-nya pun dari 1, 2, sampai N ya, sama. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan rata-rata return dari portofolio P? Nah, kita dapat menggunakan bersamaan satu, yaitu mu P atau rata-rata return dari portofolio P itu sama dengan sigma dari WI dikali mu I dengan I-nya 1 sampai N ya. Dengan kata lain,
Rata-rata return dari portofolio P itu merupakan penjumlahan dari perkalian bobot dengan rata-rata returnnya ya. Persamaan satu ini atau rata-rata return dari portofolio P ini adalah yang akan kita maksimasi nanti ya. Selanjutnya adalah variansi return dari portofolio P. Itu dapat kita tentukan menggunakan persamaan 2 ya, atau sigma P kuadrat atau variansi return dari portofolio P itu sama dengan sigma dari sigma dua kali ya, WI dikali WJ dikali sigma dengan indeks IJ ya, I, J. Tentu I-nya dari 1 sampai N dan J-nya pun dari 1 sampai N pula ya. Oke? Oke. Nah, inilah dia model portofolio Markowitz ya. Dapat dilihat pada persamaan 3. Di mana yang dimaksimasinya itu adalah mu P dikurangi rho per 2 sigma P kuadrat dengan kendalanya sigma ya dari WI, I-nya dari 1 sampai N sama dengan 1. Dan WI-nya adalah tidak negatif ya. Di sini ada keterangan lagi. Nah ini rho atau ini ya dalam modelnya itu menyatakan risk aversion ya. Nah jadi apa itu risk aversion? Dia itu adalah nilai yang merepresentasikan kecenderungan investor dalam menghindari resiko. Nah, di sini ada keterangan tambahan, semakin besar risk aversion, semakin tinggi investor menghindari risiko ya. Dengan kata lain, kalau risk aversion-nya besar, maka investor pun tidak berani ya dalam menghadapi resiko alias takut gitu ya. Namun, jika sebaliknya semakin kecil risk aversion, maka investor pun akan semakin berani ya dalam menghadapi resiko. Nah, ini merepresentasikan rata-rata return, sedangkan ini variansi return ya. Kenapa kok dimaksimasi dua-duanya? Nah, kita perlu tahu ya bahwa ini tuh awalnya seperti ini, teman-teman. Maksimasi mu P, minimasi mohon maaf, minimasi rho per 2 sigma P kuadrat. Nah, namun kalau kita seperti ini nanti akan menjadi 2 kali ya kita menghitungnya ya. Nah, jadi kita ubah yang minimasi minimasi rho per 2 sigma P kuadrat menjadi maksimasi minus rho per 2 sigma P kuadrat. Nah, ini kan sama-sama maksimasi, jadi kita bisa menyatukannya menjadi maksimasi mu P dikurang rho per 2 dikali sigma kuadrat P ya. Nah, itulah asal-usulnya ya. Yang awalnya 2 masalah ini ya. Kemudian kita satukan menjadi masalah pada nomor 3 ya. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya untuk model Markowitz. Nah, sekarang apabila kita menghitung atau menentukan ya W-nya dengan persamaan ini, wah, akan sulit sekali ya. Apalagi bila E-nya itu besar. Berarti kita akan menentukan WI ya sebanyak N kali ya. Kalau N-nya 1000 gimana ya? Besar banget ya. Nah, maka itu akan menyita waktu dan tidak efisien ya. Nah, oleh karena itu, kita dapat menentukan WI ini secara lebih efisien dengan mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi ini itu kita akan ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia ya. Kita maksimasi mu transpos ya dikali W dikurangi rho per 2 W dikali W transpos dikali sigma dikali W ya. Dengan kendalanya W transpos dikali E sama dengan 1. Dan tambahannya WI-nya tidak negatif ya. Nah, mu T ini adalah vektor rata-rata return ya dari setiap aset ya, isinya itu tuh mu1, mu2 sampai mu n ya. Nah, kemudian W kecil yang dicetak tebal ya
tidak miring itu adalah menyatakan vektor bobot aset ya. Nah, ada WI, W2 sampai WN. Kemudian sigma besar yang dicetak tebal tidak miring ini menyatakan matrik kovariansi ya dari aset-asetnya. Dan ini adalah E kecil yang tebal dan tidak miring menyatakan vektor 1 ya. Isinya 1 gitu semua. Nah, kalau teman-teman kalikan ini ya, mana kursornya ya. Nah ini ya. Mu T dikali W dikurangi rho per 2 WT sigma W. Nah itu akan sama dengan ini teman-teman. Akan sama dengan mu P dikurangi rho per 2 sigma P kuadrat. Dimana mu P-nya itu ini, sigma P-nya itu ini ya. Nah coba aja teman-teman lakukan sendiri ya. Di rumah masing-masing. Pasti akan sama seperti itu. Lalu W transpos dikali E juga pasti akan menghasilkan ini sigma WI dari I1 sampai N sama dengan 1 ya. Nah ini akan menghasilkan itu. Kalau teman-teman penasaran silahkan saja coba di rumah ya. Nah dengan menggunakan persamaan ini nanti teman-teman akan lebih mudah dalam menentukan bobot setiap asetnya ya. Nah saya kasih bonus nih dimana bobot asetnya itu ya atau vektor bobotnya itu ini W ya sama dengan 2 per rho dikali sigma inverse dikali dalam kurung mu dikurangi lambda dikali E ya atau pada persamaan 5. Nah teman-teman di sini ada lambda ya. Nah lambda ya. Lambda itu apa? Lambda adalah pengali Lagrange ya. Nah, saya juga kasih bonus nih, lambdanya apa? Dinyatakan pada persamaan 6. Nah, ini ya, ini lambdanya tuh ini nih. Saya kasih bonus lagi tuh 2 ya. Jadi teman-teman nggak perlu menentukan lagi W-nya apa, lambdanya apa. Saya udah kasih tahu ya. Oke? Nah, dengan 2 rumus ini kita nanti akan mensimulasikannya ya atau melakukan tutorial di Microsoft Excel, oke? Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan tutorial ya di video kedua menggunakan Microsoft Excel. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.